Tassa Satya Muni. Namo Tassa Satya Muni. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah penuh hari ini. Kita minggu depan sudah membacakan, bukan minggu depan ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 8 sudah mulai masuki Baisajya Guru. Maka daripada baca kata artinya, maka kita akan mulai hari ini dan minggu depan pembacaan tentang arti daripada Baisajya Guru Sutra. Kemarin sudah setengah tentang pertobatan Baisajya Guru, ini bagian akhir ya. Bila sekarang kami telah bertemu dengan Baisajya Guru Waidruriya Prabarajaya Tatagataya, kami berharap untuk segera membuang semua kesalahan dan semua rintangan untuk mencapai pencerahan sempurna. Untuk alasan ini, dengan keterus-terangan dan perlindungan kami dengan ketulusan hati menundukkan kepala kami untuk mengungkapkan kesalahan kami yang banyak jumlahnya, serta berusaha untuk bertobat dan berubah. Ini adalah basic daripada semua pertobatan. Bahwa yang dimaksud dengan pertobatan adalah kita menundukkan kepala, memberikan penghormatan, dan kita menyatakan penyesalan. Sebenarnya ini cuma kunci untuk membuka hati kita. Pada dasarnya orang itu kuci itu keras kepala, ya nggak bisa disentuh, tidak bisa dinasihatin, tidak bisa disenggol. Nah, untuk menundukkan egonya kita yang sangat keras kepala ini, maka kita harus bersujud. Kita harus menyentuhkan kepala si sombong ini yang tidak pernah mau menunduk, bersujud. Dan ketika kepala kita bersujud, ada kelegaan di sini yang membuat batin kita menjadi lebih lega, lebih tenang. Kenapa begitu? Karena si sombong, si aku, bila sudah mau bersujud, nah kita akan menghadap bumi, melihat bumi. Sekarang kita di atas bumi, bumi kita injak. Berapa lama lagi kita akan dikubur di dalam bumi. Maka renungan ini adalah baik supaya kita mau mengakui kesalahan. Dan kemudian lautan ikrar yang penuh cinta kasih dari Baisajya Guru Buddha, ada 12 ikrar dan tekad, bisa membantu kami sehingga kami dan semua makhluk di alam dharma dapat mengusir rintangan kami dari masa lalu. Hambatan dan halangan itu ada dari masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang, sehingga kita bisa terbebas dari berbagai permasalahan. Dan bukakanlah cangkang kegelapan batin kami dalam mengeringkan sungai dan kekotoran batin. Semoga kami dapat mencapai pencerahan dengan pandangan benar, sehingga pikiran kami yang indah dapat sepenuhnya memahami tentang realitas dari semua hati. Realitas dari semua hati. Miao Xin Ming Zi, wah keren. Miao, Wei Miao, keren, wonderful. Miao terdiri dari ni, wanita, ni, sama sao. Yang dikatakan miao di Buddhis, ya wonderful ya. Itu kalau ceweknya sedikit. Nih cewek sao sedikit. Jadi kalau cewek sedikit itu wonderful. Kalau cewek banyak pusing kepala baby, benar nggak? Cewek 2 udah ngomong gosip, cewek banyak gosipnya ramean. Oh, ini miao kata miao. Jadi wei miao atau wonderful kata miao itu ni sao sedikit wanitanya. Karena kalau cowok rame-rame gosip nggak? Jarang ya. Jarang, paling kalau ngomongin otomotif, mobil atau hobi ada. Kalau enggak, ya enggak. Kalau cewek, aduh semuanya diomongin dari ujung sampai ujung. Enggak semua ya. Nah, ya oke. Lalu kemudian dikatakan realitas dari semua hati ya, miausin. Dan dapat beristirahat di dalam pencerahan. Semoga cahaya abadi muncul. Cahaya yang abadi. Ada nggak? Cahaya yang abadi apa? Cahaya pencerahan. Semoga kami semua terbebas dari penyakit
Pikiran kami penuh kedamaian dan kegembiraan, sehingga semua yang kami harapkan sama seperti yang kami dapatkan. Kata-kata di belakang yang kami harapkan sama seperti yang kami dapatkan, katanya kuncinya di mana? Ada di depan. Apa kata depannya? Semoga kami terbebas dari pikiran kami dari penyakit, dan pikiran kami penuh kedamaian dan kegembiraan. Jadi kuncinya ada di damai dan gembira. Kalau kita nggak happy, happy namanya, keksim, kesel, jengkel, makan hati, gimana yang dicita-citakan bisa tercapai? Paham ya? Kenapa kalau berdoa kau nggak pernah terkabul? Hatinya sedih, hatinya tidak happy, hatinya gelisah, cemas. Ya udah, khayalan kalau mau mengabulkan harapan, kata begitu. Jadi kunci semuanya adalah miau le. Miau adalah yang tadi wonderful, le adalah kebahagiaan. Maka nirwana adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi surga adalah kebahagiaan di bawahnya yang tertinggi. Surga adalah tempat yang bahagia. Sukha namanya. Le, happy. Cile, sukawati, tempat yang paling lebih happy lagi. Kalau di dunia ini cek nimen pu kuai pu happy, ngoyong lah, benar kan? Jadi kuncinya harus bahagia. Itu kata kuncinya. Kalau damai dan bahagia serta gembira, maka semua yang diharapkan pasti sama seperti yang kami dapatkan. Semuanya indah, semua indah, ya, semua indah sesuai dengan harapan kami, sempurna dalam segala hal. Semoga landasan indria kami menjadi tajam. Nggak ada yang lebih penting dari panca indera kita atau 6 indera kita tajam. Mata kita, ada orang yang berdiri aja di depan, apapun yang terjadi dia nggak sadar. Contoh yang paling gampang kalau lagi pelatihan, ada yang namanya singtang. Singtang itu yang bagian servis, ya, bagian servis. Kan orang makan, dia bukan ngeliatin orang ini mau nambah apa, mau apa, tapi matanya ngeliat yang lain. Ngelihat orang lain yang lagi servis. Nah, terus kadang-kadang mangkok udah dikedepanin, yang makan mah dikedepanin mau nambah. Terus dia dari depan ngeliatin, nggak kelihatan itu mangkok di depan. Aduh, mana lapar gitu kan? Nggak datang-datang. Ada orang mintanya nasi, dikasihnya sayur. Orang minta sup, dikasihnya nasi, kebalik-balik. Kenapa? Indranya tidak tajam, pendengaran juga tidak tajam. Jadi panca indera ini khas tajam. Dan yang paling penting adalah insting. Nalar, kita bekerja dengan tajam. Insting apa ya? Nalar ya. Kira-kira sugesti, bukan sugesti apa ya? Pokoknya kalau feeling ya, feeling. Kalau nebak pasti benar. Itu penting itu. Indera tajam. Semoga kami bisa menjadi terpelajar dan cerdas. Semoga para anggota sangga dapat bertahan dan mampu memasuki samadhi. Semoga kami dapat menggunakan upaya kausalia dalam melayani semua makhluk, kemudahan-kemudahan dalam melayani semua makhluk. Para Buddha memenuhi kebutuhan material mereka tanpa kekurangan apapun dan dengan terampil mengembangkan berbagai macam praktek bodhisattva. Kebutuhan material terpenuhi, hidup Anda aman, tenang. Material tidak terpenuhi, pusing, benar nggak? Ekonomi di bawah hancur, pusing, nggak bisa tenang. Hidup tidur nggak bisa bahagia. Kenapa? Material penting nggak? Penting. Material datangnya dari mana? Dari mana material? Dari langit turun? Enggak. Kekayaan Anda, materi Anda adalah dari yang Anda pernah lepaskan dan Anda pernah berikan. Jadi kalau kita tidak pernah berdana dalam hidup ini, tidak pernah berbagi dalam hidup ini, tidak pernah memberi dalam hidup ini, ya udah, selamanya tidak akan terpenuhi. Kehidupan sekarang susah, nggak apa-apa. Kita punya kok kehidupan masa lampau. Kehidupan masa lampau pasti saya pernah berdana. Kehidupan lampau pasti saya pernah berbuat baik.
Pada saat dulu juga pasti saya melakukan kebaikan. Tapi kenapa nggak berbuah sekarang? Kenapa sekarang tidak berbuah? Rupanya ada yang seret tidak bisa keluar. Ada yang hambatan, obstacle. Hambatan inilah yang menghambat kita. Apa yang menghambat itu? Karma buruk kita terlalu besar. Terus ada perbuatan kita terlalu besar. Kalau halangan ini dipotong, sama seperti air sungai. Ketika dia dibendung, berhenti airnya. Bendungannya dibuka, ngalir airnya. Kenapa? Karena halangannya tidak ada, rintangannya tidak ada. Jadi yakinlah kita saat ini kita bisa bangkit, kita bisa makmur, kita bisa memperoleh kemakmuran atau kekayaan. Syaratnya apa? Hilangannya harus dipotong. Segala rintangannya harus dipotong dan punya tekad terus. Katakan demikian. Semoga semua karma baik saya di masa lalu yang pernah kulakukan, sengaja maupun tidak sengaja, dengan pikiran, ucapan dan perbuatan, bisa berbuah pada saat sekarang sedang dibutuhkan. Request. Saya juga baru tahu, kan umat Buddha katanya nggak boleh mohon, nggak boleh minta ya. Tapi logikanya begini, saya ini baru dikasih tahu. Saya dari dulu nggak pernah mohon, nggak pernah minta. Kalau doa biasa-biasa aja. Nah logikanya, kalian kenal saya, lihat saya baik-baik aja nggak? Saya nggak pernah ngomong kesulitan saya. Anda pikir saya ada dalam kesulitan nggak? Nggak kan? Misal contoh, saya butuh apa ya? Misalnya butuh apa ya? Wah, pokoknya saya butuh butuh apa sih? Nggak butuh apa-apa sih. Ya, misalnya Anda lagi butuh uang misalnya, ekonomi lagi susah benar-benar. Orang taunya Anda masih ada dong. Dulu-dulunya ada, tapi kemudian kan orang nggak ada yang tahu, berubah jatuh kan bisa aja. Kita diam-diam aja. Kenapa ya? Karena nggak ada ngomong. Orang nggak tahu. Tapi kalau minta tolong, saya sedang lagi susah, bisa nggak ada yang bantu? Nah ada keluar omongan nih, ya kan? Nah orang baru mungkin nggak, oh iya, pasti saya bantu. Pusa bodhisatwa, lihat Anda baik-baik aja, nggak pernah ngomong, nggak pernah minta, nggak pernah berharap. Makanya saya sering bingung, kenapa kalau umat Buddha ya, kalau doa nggak pernah terkabul, dan emang doanya juga jarang minta-minta kan? Kita nggak pernah minta-minta loh kalau berdoa, jarang terkabul. Sedangkan umat lain harapannya, doanya selalu terpenuhi. Kenapa? Karena dia minta. Oh ternyata boleh minta ya. Minta bukan untuk kepuasan sendiri, boleh. Maksudnya saya minta kaya, tapi saya pelit, bukan. Berikan saya jalan keluar dari permasalahan hidup saya, the way to out ya, jalan keluar. Kasih saya jalan keluar. Saya menerima semua permasalahan hidup saya, tapi tolong bimbing saya, berikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Entah dikasih taunya bagaimana dan segala macam ya. Nah, jadi kebutuhan material penting ya. Nah, setelah material terpenuhi, kita bisa melakukan pelatihan diri dengan baik. Halangan-halangan sudah dipatahkan. Bahkan pada saat kematian, semoga pikiran kami menjadi jernih dan mampu membedakan, sehingga kami pasti akan mencapai tanah Sukhawati, tempat bermukimnya Buddha cahaya tanpa batas, dengan 8 bodhisatwa agung yang menunjukkan jalan pada kami. Ini Yause pertobatan Yause Paucan. Di sini dibilang pada saat meninggal dibimbing ke Buddha cahaya tanpa batas alias Amitofo. Kagak egois ya. Maksudnya kan Buddha baik saja bilang loh, semoga pada saat kalian kematian semuanya terlahir di tanah suci Lazuardi atau tanah suci para Buddha baik saja. Tapi enggak. Kenapa? Ya karena tekad daripada Amitabha Buddha lebih banyak, 48. Anda mau lahir di Tungfeng juga boleh, mau lahir di baik saja Guru di sebelah timur, no problem, Tungfeng. Mau ke Sifang, of course, no problem, ya kan? Karena dimanapun Anda terlahir selama itu tanah suci Buddha, Anda bisa kemana aja, Uso Chang Ai. Anda bisa ke sini, ke sana, ke semua para Buddha, tidak ada batasan.
Jadi lahir di mana aja sama aja. Yang penting lahirnya di tempat Buddha. Semoga kami secara spontan dilahirkan melalui transformasi dari bunga lotus permata. Kalau Sunggokong dari batu, ya lahirnya. Nah kalau kita di Sukawati itu terlahir dari bunga lotus. Kenapa? Ketika kita meninggal, yang jemput kita, bahkan kalau orang yang nianfo jikir ya bagus segala macam, sebelum meninggal dia udah dijemput dulu. Jemputannya adalah teratai. Ingat ya. Kalau kita nianfo atau apa jemputannya teratai. Kalau nggak ada teratai, cahaya. Kalau nggak ada teratai, cahaya. Jadi dua hal ini. Ingat-ingat. Jangan tahu begitu dijemput teratai, kok nggak kereta kencana, kok nggak Mercy yang jemput. Iya, dijemput kereta kencana lahirnya kemana itu? Ke lautan mana itu? Bukannya ke Sukawati. Nggak ada teratai, naik. Ada cahaya, masuk. Jangan takut-takut. Itu doang kuncinya. Jadi ingat ya, ada teratai jangan dibilang, ih takut, nggak mau naik. Nah, padahal itu kendaraannya. Ya. Ada yang nanya nih tentang mobil kan sekarang pakai BBM. Nanti ke depan mobil pakai listrik. Nanti lagi ada bahan tenaga air. Kelahiran di Sukawati yang jaraknya 10 triliun tanah Buddha, jauh banget kan? Itu cuma naik teratai loh. Jadi bayangin di kitab suci sudah dikatakan kendaraan paling cepat melebihi kecepatan cahaya teratai. Tesla kalah, mobil listrik kalah. Teratai kendaraannya, beneran nggak? Jadi mereka masih ngomongin mobil listrik itu udah ketinggalan zaman. Yang up to date dan selalu bisa naik dan berjalan sangat cepat teratai. Pai se pai kuang, huang se huang kuang, se se kuang, ya kan? Yang mitocing, warnanya bisa macam-macam. Nah, teratai. Teratai inilah yang mengantarkan kita ke Sukawati dan di sanalah kita akan hidup dalam teratai karena lahir di atas teratai. Semoga kami menerima ramalan pencerahan dari Sang Buddha dan mencapai pintu Dharani yang tak terukur. Dengan demikian berhasil dalam semua jenis jasa dan kebaikan. Kami mendapat pencerahan, ramalan pencerahan dari para Buddha. Kenapa? Syarat kalian atau kita semua akan menjadi sama Sang Buddha adalah harus ketemu dengan Buddha dan Buddha memberikan ramalan. Dia akan melihat kepada kita, entah di zaman kapan kamu akan bisa menjadi sama Sang Buddha. Berarti waktunya sudah tiba sebagai bodhisattva tingkat tengah dan ke atas. Kalau belum, ya udah sabar-sabar aja. Ya. Setelah itu dengan tubuh pembagian yang tak terhitung banyaknya, semoga kami dalam satu pikiran dapat mencapai tanah Buddha dari 10 penjuru, di mana kami memberikan persembahan kepada para Buddha di alam Dharma. Dengan pemikiran singkat itu, kami menggunakan semua jenis kekuatan spiritual untuk menyelamatkan dan membebaskan makhluk hidup di alam Dharma yang terlatih untuk mencapai Anuttara Samaya Sambuddha. Kenapa udah kita aja udah susah-susah mencapai Sukawati, kita udah susah-susah mencapai tanah Buddha, masih mau mikirin makhluk lain, masih mau mikirin makhluk lain. Makanya dikatakan, kalau Anda mau sukses dalam hidup ini, bantulah orang lain dan orang lain akan membantu Anda. Itu kuncinya. Kalau Anda mau berhasil mencapai Anuttara Samaya Sambodhi, mencapai kebuddhaan, selamatkanlah makhluk lain. Maka Anda akan bisa mencapai pahala yang tertinggi. Benar? Itu alasannya. Makanya kenapa kita harus care, peduli. Ada yang sakit datengin, yang ada sakit disyukurin, syukur gitu kan. Ruang angkasa mungkin berakhir, tapi iklarku tak terbatas dan tak berujung. Sekarang setelah bertobat dan membuat ikrar, aku berlindung dan bernamaskara kepada 3 permata. Semoga, ini semoga ya. Semoga melewati siklus kelahiran dan kematian, kita terbebas dari hal-hal yang menakutkan, yang mengambang dan tenggelam. Semoga kami semua terbebas dari 10 belenggu dan 10 pembawa pesan terakumulasi yang menyebab arus keluar. Bingung dan tenggelam dalam lautan penderitaan.
tersesat di jalan yang menyimpang. Mi lun ku hai, shen ni xue ku, ju wo tan ren, ju wo zuo zi. Kami melekat pada diri sendiri dan menghalangi orang lain, memuji tindakan yang salah dan mengkritik perilaku yang benar. Dengan kumpulan rintangan karma dan segala macam kesalahan jahat, kami memandang semoga Santiratana bisa memancarkan cinta kasih dan belas kasih pada kami dan kami sepenuhnya bertobat. Mi tersesat, lun lingkaran, ku hai lautan samsara, lautan menderita. Udah adanya di lautan menderita, tersesat pula. Jadi makin menderita. Semua jalan yang menyimpang dan semua racun-racun. Yang paling penting adalah cuo wo, aku melekat pada diriku. Semua tentang aku, semua tentang melayani aku, semua tentang sendiri, semua tentang pribadi. Zhiwo tanren, cuma mikirin diri sendiri. Tanren, tan itu satu, ren itu orang, hanya mikirin diri sendiri. Zhiwo zhiai zhiman. Ini adalah rintangan, bahaya, keakuan, kecintaan pada diri sendiri, kesombongan pada diri sendiri. Nah, segala yang salah, mengkritik perilaku yang benar, mendukung orang lain yang berbuat salah. Nah, inilah karma-karma yang buruk. Semoga dengan berkah membangun landasan dalam kehidupan kami saat ini dan harapan kami yang berbeda-beda akan terpenuhi dalam kehidupan selanjutnya. Nih, zhongzi, lalu bibit. Kecambah yang berkhasiat niat zhongzi. Kecambah yang berkhasiat itu apa? Bibit kebaikan. Kalau ditanam jadi kecambah, betul? Kecambah ini kalau tidak digemburin atau tidak diberikan air atau gimana, mati nggak? Mati. Kita udah nebar banyak kebaikan, kok nggak banyak yang berbuah ya, Su? Kenapa? Karena waktu kecambahnya tidak berhasil panen, kehalang, keinjak, kepotong. Nah, sehingga kebaikan yang kita lakukan kan baru bibit. Pas dia jadi kecambah, ada dimakan, ada dipotong, ada diapain. Nah itu. Maka jagalah bibit kecambah ini, bibit Anda berkecambah agar bisa tumbuh dan bersama-sama berkembang sehingga membuahkan hasil. Carilah guru yang beradab, guru yang mempunyai ilmu yang benar dan membimbing kita saat tumbuh besar. Semoga kami memiliki keyakinan yang benar dan bisa meninggalkan kehidupan yang materialistis untuk memilih jalan spiritual agar kami bisa berkembang. Semoga kami memiliki persepsi yang tajam dan jelas, pemahaman dengan 6 landasan indria, dan semoga 3 karma kita tumbuh menjadi murni dan harmonis dari 3 saluran pikiran, ucapan, dan perbuatan, tidak ternoda oleh kondisi duniawi, sehingga kita bisa terus-menerus mengembangkan sila dan kotoran batin tidak merambah kami. Ingat, apa yang menjadi kotor adalah kotor. Kotornya karena apa? Sampah. Setiap hari yang kita kumpulkan adalah sampah. Sampah batin, ngedumel, kesel, jengkel, trauma, masa lalu, kegiatan yang gelap, dulunya pernah salah jalan, dulunya bagaimana. Ini semua sampah yang ada dalam batin kita, dan kita tidak mau mengorek dan membuang, tapi malah kita kumpulin, lama-lama stroke, kesel, jengkel, happy. Tadi dikatakan kunci mau mencapai nibbana itu bahagia. Lo Anda sendiri nggak bisa bahagia. Anda lebih senang bersedih-sedih, lebih senang mikirin yang dulu-dulu, lebih senang hidup dalam trauma. Susah, Su. Iya, kalau gampang kita semua udah mencapai nibbana. Karena susah lah, kita harus jadi pemulung. Lihat pemulung, dia nggak semua sampah diambil. Kalau semuanya sampah diambil, namanya tukang sampah. Benar nggak? Pemulung itu dia ngambil mana yang bisa bermanfaat, mana yang bisa jadi duit. Memilah-milah sampah, itu namanya pemulung. Dia masih bisa menghasilkan. Tapi persoalannya, kenapa kita jadi pemulung sampah?
Kenapa kita nggak menjadi pemulung intan atau permata atau jadi kolektor permata? Tiap hari bongkar batin, isinya sampah semua, jelek semua, negatif semua, toksik, beracun. Coba jadi pemulung permata, pengumpul permata, sampah-sampah dibersihin, yang nggak bagus recycle. Gimana cara recycle sampah batin? Meditasi, nggak ada yang lain. Siap melepas, terjunlah kita di dalam kemasyarakatan. Kenapa? Saat kita merasa stres dengan pikiran kita, saat kita memikirkan hal yang sulit, lihat orang lain lebih banyak yang sulit. Nah, terjun, tinggal di kampung-kampung yang pedalaman yang hidupnya orang naik gunung, turun gunung, ambil air susah, makan, terjun ke sana, tinggal di sana. Kenapa bisa terobati? Karena mereka menyatu dengan alam, hidupnya nggak pusing dan bahagia, semua ada disediakan alam. Tapi kita yang sudah manja, disediakan dengan segala macam fasilitas, dengan segala maunya ini, sehingga pikiran kita juga penuh. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Pengen ini, pengen itu. Begitu terjun ke sana, ternyata mereka sebenarnya lebih susah daripada kita. Masalah mereka lebih banyak daripada kita. Tapi kok mereka bahagia? Itu pertanyaannya. Kita menilai mereka susah, kita menilai mereka nggak bahagia. Tapi nyatanya mereka bahagia, tidur dengan nyenyak, setiap hari melakukan pencocokan tanam atau apa dengan bahagia. Lihat orang-orang zaman dulu, terutama orang-orang suku dalam, udah habis kerja apa sore-sore mereka masih bisa nari-nari. Pakai baju adat, pakai baju suku, bisa nari-nari, bisa mengidangkan makanan bersama. Kayaknya nggak ada penderitaan. Di Taiwan ada suku primitif, suku apa Miao itu ya namanya. Apa ya? Nah itu. Saya tiap sore itu di radio suka dengerin lagunya. Kalau ngerti loh. Ini cuma lagunya cuma apa? Lagunya cuma gitu. Nah kita yang denger iya ikut-ikutan gitu. Gitu ya. Kayak lagu Padang Gurun. Kalau lagu Tibet lebih enak ya. Lagu Tibet, lagu-lagu pada masih enak. Mongol enak. Kalau ini lagunya lagu suku apa ya kalau di iya. Setiap kali dengerin enak. Nggak ngerti, tapi kayaknya suasananya happy. Rumahnya sederhana semua. Kalau kita ke suku dalam Baduy dan segala macam, ya mereka juga sama. Di daerah sana juga sama, tapi happy, benar nggak? Jadi ketika kita punya banyak masalah, sampah-sampah yang hidup di kota, begitu sampai sana purifikasi kembali ke alam. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada Anda menemukan yang sesungguhnya ada. Maka itu kosong ada isi adalah kosong, itu jawabannya. Kebanyakan isi, penuh kan, suntuk kan, kosongin. Kalau ujian, jangan dikosongin, diisi. Tapi kalau nggak bisa, ya udah jangan diisi, kosongin aja. Iya. Kalau jomblo, buruan cari pacar. Kalau udah punya pacar, ya kosongin aja. Kosonginnya gimana Su? Kita jadi biksu. Nah, itu dia. Awal kita suara memiliki ikrar seluas samudra seperti Samantabhadra. Di negeri ini maupun negeri lain, semoga kami sesuai dengan bentuk spesies makhluk. Sesuai dengan bentuk spesies makhluk. Bermanifestasi dalam bentuk yang sesuai dengan respon untuk membabarkan dharma yang indah. Yen yang miao fa, bisa membawakan dharma yang indah. Chu lei sui sing, ini sih makhluk yang macam-macam, berbagai jenis, yang berbagai jenis makhluk. Nah terus kemudian bagi mereka yang berada di alam menderita dan di alam petak, alam setan, semoga kami memancarkan cahaya terang yang sangat agung atau memanifestasikan penembusan spiritual. Semoga mereka melihat wujud kami dan mereka mendengar nama kami, membawa pikiran pencerahan dan melampaui penderitaan siklus kelahiran dan kematian. Semoga, ini doa nih,
neraka, kawah api, dan sungai es. Jadi neraka itu ada dua jenis, panas dan dingin. Sama ya Bu? Neraka ada panas dan dingin. Neraka ada neraka besar, neraka sedang, dan neraka kecil. Neraka kecil banyak banget. Neraka sedang sedang aja. Neraka besar ada 8. Bisa berubah menjadi hutan yang harum. Neraka bisa menjadi hutan yang harum. Mana caranya? Neraka itu tempat bukan sih sebenarnya. Jadi kayak gini misalnya, Anda perhatikan, di neraka itu kan ada yang dihukum dan ada yang menghukum, benar nggak? Pertanyaan saya, yang menghukum itu disiksa apa enggak? Yang menghukum disiksa apa enggak? Hah? Disiksa? Enggak. Jadi Anda mau milih yang menghukum apa yang dihukum? Di neraka. Enggak ada pilihan atau Pak. Kan dihukum atau menghukum? Ya udah. Mau dihukum? Mau menghukum? Hah? Enggak dua-duanya dong. Ini kalau jatuh ke neraka Pak. Udah jatuh nih ke neraka. Pilihannya mau menghukum apa mau dihukum? Mending dihukum sih. Mending dihukum. Mending menghukum, sorry. Mending menghukum. Kejem amat lu bro. Ya, justru gini Su, kalau kita yang menghukum kan kita bisa ada tenggang rasanya gitu. Foto-foto nih. Kan loh. Putar. Biar ngetop. Nah, gimana? Kalau kita yang menghukum, kita bisa mungkin diperingat hukumannya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita yang dihukum kan kita pasrah aja sama yang menghukum kita. Kalau dia umurnya lagi jelek ya dihajar kita. Nah, ya. Pertanyaannya, dua-duanya di alam yang panas nggak atau dingin nggak? Panas. Dua-duanya ngalamin panas dan dingin nggak? Nah, tapi kalau misalnya panas atau dingin, kalau kitanya Dihukum. punya apa ya, kayak punya belas kasihan, kayaknya nggak akan separah itu sih kenanya. Oh gitu ya. Kayaknya. Oh. Ya, kalau sebenarnya sana. Berarti udah lupa ya bro. Ya bagus. Oke, ini kan pendapat ya. Gak ada salahnya kita mengungkapkan pendapat. Terlahir di neraka, konsepnya seperti apa? Kalau kita bayangin, bentuk-bentuk pikiran. Kita tersiksa karena kesalahan kita tersiksa karena penderitaan kita. Gak usah ngomong jatuh dulu di neraka. Sekarang kita melakukan kesalahan. Ada yang ganjil nggak di hati kita? Ada ya. Tapi waktu melakukan kesalahannya enak nggak? Hah? Enak ya? Yang enak ya? Nah, nyolong enak nggak? Korupsi enak ya? Oh, bisa beli mobil, beli rumah, wah, bisa beli tas bermerek, semuanya enak. Tapi begitu nanggung akibatnya masuk penjara. Sebenarnya penjara ya, yang tinggal di dalamnya siapa aja? Yang terhukum ya, sama pengawas ya. Logikanya gitu. Ini belum masuk neraka ya. Pengawas penjara hidupnya di mana? Di penjara juga bro. Bener nggak? Ada beda nggak? Apa dia bisa kagak kerja gitu? Bisa jalan-jalan kemana gitu bebas? Hah? Sikir kan bisa jalan-jalan. Iya, tapi kan tinggalnya di situ, di dalam. Kerjanya di situ. Bisa keluar. Bisa. Iya. Tapi kan sama aja tinggalnya di dalam toh. Bedanya apa? Bedanya yang satu terikat, yang satu tidak terikat. Tapi sama-sama. Kenapa yang dihukum lebih menderita? Karena mereka sudah punya konsep saya menjalani hukuman. Sedangkan yang menghukum tidak menderita karena saya tidak menjalani hukuman. Tinggalnya di tempat yang sama. Sama seperti di rumah. Anak Anda larang keluar rumah. Pokoknya nggak boleh kemana-mana. Dipingit aja dalam rumah. Kalau anaknya senang di dalam rumah aja, happy nggak dia? Happy. Kalau anaknya senang keluar, berontak nggak dia? Berontak. Kita ini nggak ada yang senang ditahan pada dasarnya. Sehingga ketika kita memperoleh kekangan, memperoleh sesuatu yang tidak nyaman, maka kita akan merasa tersiksa.
Yang menyiksa itu juga sesungguhnya lahir di neraka loh. Panasnya neraka dia rasain, dinginnya neraka dia rasain, penderitaan makhluk yang ditusuk, yang dicincang, yang dipotong, yang teriak-teriak. Kalau orang tadi punya cinta kasih, kayak kamu ke penjagalan binatang dengan ayam, sapi, kita yang sakit nggak nyaman ya, hati kita nggak nyaman. Nah itu sama. Jadi mereka yang tugasnya di neraka tidak dihukum, tetapi memiliki kondisi penyiksaan batin juga sama. Mereka alam dewa, iya. Mereka alamnya lebih tinggi, iya. Alam yang bawah adalah alam hukuman yang dihukum, tetapi mereka harus menikmati juga. Maka contoh, zaman dulu jadi hakim bersalah, maka saya harus mengambil keputusan mati orang itu, penggal. Dulu nggak main-main, penggal. Ketika dia jatuhin, orang itu besok meninggal, pasti mati dipenggal. Punya andil nggak? Andil. Tapi tugas saya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Maka ada hukuman yang harus dijalani oleh orang itu. Saya bertugas untuk negara. Tapi kalau saya salah jalan, terima korupsi, ya saya lebih parah. Tapi kalau saya menegakkan kebenaran, iya. Tapi ada kematian, maka setelah saya meninggal, saya juga harus tugas di tempat yang itu. Sama, tapi tidak disiksa, tidak dihukum, tapi tersiksa. Ya, ini jawabannya. Yang jadi algojo gimana suhu? Yang jadi ini gimana? Yang jadi ini gimana? Nah itu dia. Tugasnya di tempat yang tidak menyenangkan, tetapi tidak disiksa. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam tekad-tekad daripada Baik Saja Guru Buddha. Ada 12 tekad ya. Ada 12 tekad. Yang pertama dikatakan bahwa tekad daripada Baik Saja Guru Buddha. Baik Saja adalah Buddha yang masih hidup, jadi belum parinibbana. Buddha ini masih ada saat ini, berada di sebelah timur. Dan Buddha ini mempunyai tugas untuk menolong semua makhluk. Arti Baik Saja itu sendiri adalah pengobatan. Artinya Baik Saja Guru Buddha adalah Buddha yang memang tekadnya sewaktu masih jadi manusia atau bodhisattva, dia selalu jadi tabib. Dia selalu menyembuhkan apa yang disembuhkan, fisik dan mental. Banyak orang sekarang sakit, tapi karena mentalnya dia drop duluan. Jadi yang paling disembuhkan adalah mental. Sakyamuni Buddha juga disebut sebagai Buddha pengobatan, karena beliau adalah raja daripada pengobatan. Ajaran Sakyamuni Buddha inilah yang disebut dengan obat. Sama, menyembuhkan mental. Kalau mental kita udah tergoncang, batin kita sudah tidak tenang, hidup kayaknya udah gak ada harapan. Benar gak? Kayak malas untuk hidup. Ya iya, kenapa? Karena kita ini manusia loh. Manusia adanya di tengah-tengah, di atas manusia, alam sukawati, alam bahagia, alam sukha loka namanya, alam bahagia, alam dewa-dewa, alam malaikat, semuanya alam surga, nggak pernah ada penderitaan. Tapi di bawah manusia ini adalah alam penderitaan, dan kita tengah-tengah ada dua kondisi, kondisi menyenangkan dan kondisi tidak menyenangkan. Berarti logikanya jadi manusia pasti punya masalah, pasti banyak masalah, dan pasti ada masalah. Bisa nggak kita melewati semua ini
bisa nggak kita bisa menyembuhkan diri kita untuk naik level? Kalau anak kecil atau ujian, nggak ada ujian, kenaikan tingkat nggak pernah ada ujian, makanya nggak ada seru kali kehidupan ini, betul nggak? Tapi karena ada ujian, maka kita bisa lewat, ada nilai. Saya bisa melewati ujian dengan baik, saya bisa naik kelas. Jadi ujian bukan nggak benar. Tapi waktu ngadapin ujian, stres, benar nggak? Nah, waktu ngadapin ujian, stres. Oke, sekarang ujian manusia pasti ada. Bisa nggak kita melewatinya? Yang Buddha penyembuhan memiliki 12 ikrar dan tanah sucinya di sebelah timur. Memiliki ikrar agung pertama, aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan sempurna, tidak tertandingi atau anuttara sampai sambodhi di masa yang akan datang, suatu cahaya yang gemilang akan memancar dari tubuhku. Cahaya yang gemilang akan memancar dari tubuhku untuk menerangi dengan cemerlang negeri yang tak terhingga, tak terhitung dan tak terbatas. Tubuh ini akan dihiasi dengan sempurna oleh 32 ciri manusia unggul dan 80 tanda tambahan. Aku akan mengusahakan agar semua makhluk hidup menyerupaiku secara keseluruhan. Jadi kalau nanti sampai di tanah sucinya para Buddha atau tanah suci Buddha Laswadi, muka kita mirip semua. Maka ada ajaran yang mengatakan aku menciptakan manusia sesuai dengan tubuhku ya. Manusia diciptakan sesuai dengan tubuhnya, tapi bukan di bumi, di sono. Di tanah sucinya, benar, semua akan diciptakan sesuai dengan rupaku. Jadi baik saja juga berkata, semua makhluk nanti akan mempunyai mirip apa? Kemiripan, keagungannya, tanda-tanda kesempurnaannya, tubuhnya sama semua. Kalau di manusia, mana ada mirip? Loba, dosa dan moha kita ya beda-beda antara tiap orang. Tiap orang punya kebencian yang gak sama, punya kejahatan yang tidak sama, kebaikan yang tidak sama. Tapi kalau semuanya terlintaskan ke tanah suci, semua akan memiliki tubuh yang sama. Dan cahaya yang keluar dari tubuhnya. Apa bedanya orang bercahaya dengan tidak bercahaya? Kalau orang yang tubuhnya bercahaya, berarti sudah ada purifikasi di dalam dirinya, maka dirinya bisa memantulkan cahaya yang terang dari dalam dirinya. Ikrar agung kedua, aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan di masa yang akan datang, tubuhku akan bagaikan lazuli dalam maupun luar. Lazuli, lapis lazuli, tahu warna biru, kristal yang warna biru, lapis lazuli biru, wah keren kan? Dalam dan luar, bersinar dengan kemurnian yang tajam dan tak bernoda. Tubuhnya warnanya biru. Jadi kita jadi apa? Avatar, you know. Jadi film Avatar itu ya tubuhnya biru. Itu udah menunjukkan tanah suci di tempat lain memang ada kondisi yang badannya biru. Maka Bayi Sahaja Guru warnanya biru. Jadi si Ang Avatar muridnya Bayi Sahaja Guru itu. Ya, cahayanya bersinar dengan tajam. Cahayanya benar-benar memberi manfaat yang besar dan mengagumkan. Negeriku akan menjadi tempat kediaman yang unggul dan hening, gak ada yang berisik, dihiasi dengan jaringan cahaya bagaikan aura yang terangnya melebihi sang surya dan rembulan. Aku akan menunjukkan fajar pada makhluk hidup yang tertutup seluruhnya oleh kegelapan, agar mereka bisa bertindak sesuai dengan jalan yang mereka sukai. Artinya, ini zaman Buddha bicara belum ada listrik loh. Ya, jangan kita bayangin kayak sekarang ya, ada lampu, ada listrik ya. Zaman dulu berarti kalau gelap itu gelap total, gelap gulita. Paling pakai pelita. Tapi cahaya para Buddha itu bisa memancarkan cahaya tanpa batas. Seperti kita melihat bintang-bintang di mana dan segala macam, matahari, satu matahari cahayanya tanpa batas. Jadi cahaya dalam konsep kegelapan benar-benar bisa dirasakan oleh semua makhluk.
Kalau kita berada dalam kegelapan, apa yang muncul? Ketakutan, betul? Tapi begitu melihat cahaya, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Jadi jadilah makhluk-makhluk yang bercahaya ya. Ikrar agung ketiga, aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan masa yang akan datang dengan kebijaksanaan dan caraku yang tak terhingga dan tak terbatas, akan mengusahakan agar semua makhluk mendapat apa yang mereka perlukan sehingga mereka tidak akan mengalami kekurangan di dalam kehidupan. Ini tekadnya yang nomor 3. Jadi kesejahteraan dan kemakmuran adalah pola pikir orang bodhisattva. Jangan cuma dibaca kitab suci itu secara harfiah ya. Bagaimana kita bisa menimbulkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi orang lain? Gimana caranya? Ya kayak pemimpin kita yang sebelumnya, dia bilang, bapakku berkata, kalau kamu mau menolong orang, jangan jadi diri sendiri yang kayak Superman bisa nolong semua makhluk. Jadilah orang pemerintah, jadilah pemimpin dalam pemerintahan sehingga bisa memutuskan kebijaksanaan yang tepat, bisa memberikan saluran yang benar kepada mereka, lebih menolong lebih banyak orang. Itu dia. Bodhisattva juga sama pola pikirnya seperti itu. Kalau saya cuma jadi orang biasa, mau nolong orang biasa terbatas. Tapi kalau saya menjadi Buddha yang tanpa batas, maka yang saya tolong lebih banyak lagi dan tanpa batas. Itu dia, benar? Tuh. Keempat, aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan masa yang datang, jika ada makhluk yang menempuh jalan menyimpang, aku akan membimbing mereka kembali ke jalan penerangan. Jika ada yang menjadi pengikut jalan Sravaka atau Prayaka Buddha, mereka pelan-pelan akan masuk ke dalam jalan besar. Ya, itu tekad yang keempat. Tekad kelima, ini menolong orang yang salah, tersesat. Boleh ditolong, boleh, asal kita jangan ikutan tersesat. Banyak orang begitu, sok pahlawan. Pacar saya narkoba suhu, saya harus angkat dia keluar. Akhirnya dua-duanya narkoba, ya kan? Kenapa? Sok jadi pahlawan, nggak punya solusi, nggak punya cara. Maka Anda harus jadi orang hebat dulu, baru angkat keluar. Nah, ikrar agung kelima, aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan di masa yang akan datang, jika ada makhluk hidup yang tak terhingga dan tak terbatas, mengembangkan dan mempraktekkan perbuatan murni, aku akan mengusahakan mereka semua dapat menjalani dengan baik sila yang murni, tidak melakukan perbuatan tercela, memberi manfaat bagi semua makhluk. Mereka yang menghujat dan melanggar, sudah mendengar namaku, merenung dan memujanya dengan tulus, akan memperoleh kemurnian, tidak akan jatuh ke dalam kehidupan yang menyedihkan. Menjadi murni itu tidak mudah. Menjadi tercemar bukan berarti kotor. Menjadi lumpur bukan berarti tidak bermanfaat. Tetapi bisa keluar dari lumpur seperti teratai yang tidak tercemar oleh kotoran adalah luar biasa. Jangan pernah menghujat seseorang karena derajatnya, atau karena posisinya, atau karena pengalaman masa lalunya. Orang itu punya jalannya masing-masing. Tapi sekotor apapun itu bisa dimurnikan. Dan ketika seseorang murni, dia tidak akan tercemar lagi. Maka para bodhisattva akan berjuang untuk menolong mereka yang tidak berguna. Satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang tidak pernah menghina dari kaum pelacur, tidak pernah menyingkirkan seorang pembunuh, tidak pernah menjelek-jelekan orang yang hina, bahkan kasta yang terendah, adalah Sang Buddha. Pelacur Sirima dan beberapa murid-murid yang lain. Jadi Sirima kan jadi bikuni, yang lainnya ikut dia semua. Buddha tidak menghina dia, Buddha tidak menganggap itu pekerjaan hina dina, bahkan dikutuk, tetapi diberikan jalan terang, diberikan jalan yang benar, sehingga Sirima dan yang lainnya, bukan Sirima, iya Sirima pelacur, dan yang lainnya, Hamba Pali juga pelacur, jadi arahat semuanya, luar biasa. Pembunuh 999 orang Angulimala, kurang apa? Orang terjahat di saat itu, bunuhnya bukan cuma satu orang, 999, satu lagi cecek, tapi bisa jadi arahat. Upali
kasta rendah yang kerjanya cuma tukang cukur, yang kerjanya badannya boleh diinjak-injak oleh kasta yang lain, dia bisa menjadi arahat. Artinya kesucian bukan monopoli orang yang dianggap baik atau monopoli dianggap orang yang dianggap suci. Semua orang bisa suci, semua orang bisa mencapai kesucian. Maka jangan pernah patah semangat. Salah jalan no problem, baikin jalannya. Ya nggak? Pernah jatuh, nggak ada masalah. Karena Anda pernah jatuh, maka Anda tahu rasanya jatuh. Daripada orang yang tinggi-tinggi di awan, nggak pernah merasakan di bawah, Anda akan lebih mudah menghargai orang yang sedang berjuang dari bawah. Itu dia. Ikrar agung ke-6. Aku berikrar bahwa aku mencapai kebudayaan di masa yang akan datang jika ada makhluk hidup yang badannya tidak sempurna, cacat organ indranya, jelek, bodoh, tuli, buta, bisu, lumpuh, dan pincang, bongkok, sakit lepra, kejang, gila, atau dihinggapi berbagai penyakit dan penderitaan. Fisik tubuh masih mending. Nah, kalau yang lainnya udah fisiknya cacat, pakai kejang, pakai gila, berarti bukan fisiknya aja yang cacat, batinnya cacat. Ya. Nah, mereka bila mendengar namaku, menyebut dan merenungkannya dengan tulus, mereka akan memperoleh rupa yang bagus dan kecerdasan praktis. Semua organ indera mereka akan disempurnakan dan mereka tidak akan dihinggapi penyakit ataupun penderitaan. Menyebut namaku, ternyata sama semua agama begitu. Kenapa kita harus menyebut namanya? Mau menyebut nama Bodhisattva, menyebut nama Buddha, menyebut nama Tuhan, menyebut nama yang di atas, yang kuasa. Kenapa kita harus menyebut? Kenapa? Yang tak kenal maka tak sayang, betul? Coba panggil Suneng Siu, saya nengok nggak? Nengok. Tapi coba panggil gitu. Nengok nggak? Enggak. Kecuali saya doang sendirian. Sebut namanya, berarti ada ikatan. Oh, saya dipanggil. Ada yang dipanggil, ada yang manggil, gitu kan? Nah, menyebut nama, maka kita sudah mulai membangkitkan ikatan. Lalu kemudian dengan mempraktekkan ajarannya, berarti kita sedang mendalami, mendekat. Dengan kita melakukan langgarannya, menjauhi langgarannya, mengikuti ajarannya atau kebaikannya, maka kita akan mendekat. Itu dia. Semua makhluk harus butuh disebut namanya. Kayak gini, tadi Aling taruh di meja saya. Nih, minum. Saya duduk di sini. Saya minum nggak? Minum dong, tahu kan? Karena dia taruh di sini saya lihat. Tapi kalau saya udah keluar, misalnya ini saya nggak minum nih, masih baru. Ada ini minuman di sini, nggak ada saya di sini. Pada berani ambil nggak? Aus nih, aus banget, aus. Ada gelas di sini. Berani minum nggak? Kenapa? Tapi kalau dia bilang, sini itu siapa yang kehausan, yang batuk, nih ada minuman, dipanggil kan, diminum nggak? Minum. Kenapa? Karena tahu untuk dia. Jadi dipanggil perlu nggak? Perlu juga. Iya. Sama tadi, meminta perlu nggak? Perlu juga. Kalau nggak minta kita nggak tahu, nggak ngomong kita nggak tahu. Tapi ingat, tekad itu jangan pernah buat diri sendiri. Saya kekurangan, iya saya kekurangan. Tapi bilang, tolonglah berikan saya jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah hidup saya, agar saya bisa bantu orang lain. Gitu, biarin susah tapi sombong dong. Bukan sombong dalam arti negatif. Biar saya bisa membantu orang lain. Berarti rezeki Anda diberikan lebih, betul? Coba kalau ngomongnya, tolong berikan saya jalan keluar untuk diri saya sendiri. Ya kasih goceng juga cukup. Nah coba berikan saya jalan keluar agar saya bisa membantu orang lain. Yang banyak orang lain. Satu orang goceng ya Anda dikasih 5 miliar. Oh, Amitofo aja. Uang 1M kayak apa juga nggak tahu. Ikrar ke-7, bila ada yang menderita, sakit atau tertindas,
tidak punya tempat berlindung, dan kediamannya yang tidak layak, tidak mendapat dokter atau perawat atau obat, dan hidup tanpa sanak keluarga, melarat, berat penderitaannya. Setelah namaku terdengar dan disebut oleh mereka, maka penyakit mereka akan disembuhkan, dan mereka akan mendapat ketentraman dan kegembiraan dalam badan dan pikiran. Mereka akan mendapat keluarga dan kebutuhan yang berlimpah, dan mereka sendiri mengalami penerangan sempurna di kemudian hari. Tuh, hal yang sakit, yang tidak punya tempat berlindung, tertindas, tidak ada dokter, melarat penderitaannya, tekadnya baik saja guru menolong. Gimana cara nolongnya? Coba bilang, Buddha tolong bantu, tiba-tiba tuing duit jatuh, cing. Kalau duit logam kena kepala, benjol. Kalau duit kertas dia ngomong, nging, datang gitu. Gak ada. Saya gak pernah melihat rezeki itu datang tiba-tiba, gak ada. Pernah? Mohon sembahyang, ting gitu ada? Gak ada. Tapi gini caranya, triknya ya. Kan semua orang pada sembahyang tuh di altar ya. Kalau kita ke kelenteng mana, semua kan pada sembahyang ya. Maka sembahyang itu jangan dalam hati. Jangan dalam hati. Ngomong, Maem atau Buddha atau siapa, tolong saya, anak saya nih belum dapat jodoh terus. Yang di sini juga doanya sama. Anak saya cewek belum dapat jodoh juga. Kedengeran namanya di sini. Anak cewek, anak gue cowok. Yang ini bilang, aduh tolong saya lagi butuh uang buat berobat, buat apa, kan ngomong ya. Nah yang ini bilang, aduh saya pusing nih, duit kebanyakan, dikejar-kejar pajak, gimana caranya ya biar jangan terlalu banyak tuh. Ada saluran, benar. Jadi yang menolong kita itu siapa? Kebudaan yang ada dalam diri setiap manusia. Ketika kita punya tekad untuk menolong orang lain, entah kenapa bisa ditemuin. Pernah nggak begitu? Banyak kan? Ada masalah nih. Ada tiba-tiba ada aja tuh juru selamat datang. Jangan dipikir umat Buddha nggak punya juru selamat, bro. Banyak. Depan, belakang, samping, ini adalah juru selamat. Karena Anda semua menjalankan jalan bodhisattva adalah menolong semua makhluk agar menderita. Agar tidak menderita. Diam aja. Yang ke-8. Bikin lagi. 8. Aku berikrar, apabila ada perempuan yang menderita salah satu dari ratusan kesengsaraan yang dialami oleh perempuan. Apa aja tuh? Kok ratusan? Disebutnya ratusan. Banyak banget perempuan. Kesengsaraannya ratusan. Wih, emang apa aja ratusan? Kesengsaraan perempuan ratusan, apa aja? Cowok sengsaranya berapa? Cewek ratusan. Wanita tuh menderita loh. Bapak nggak ada istri, kewalahan. Istri nggak ada bapak, biasa aja ya. Biasa aja ya. Tuh yang udah pada lulus, biasa aja. Laki-laki nggak ada istri, kewalahan. Istri yang baru meninggal udah kawin lagi dia. Ya itu namanya laki-laki itu manusia lemah katanya. Ya, wanita manusia kuat. Kenapa? Dia bisa jadi bapak, dia bisa jadi ibu. Nggak ada yang ngerjain pekerjaan rumah. Laki-laki berpikir, kerjaan rumah ada, kerjaan perempuan. Begitu perempuannya nggak ada, susah loh. Masak, nyuci, ngepel, aduh nggak ada pembantu, pusing ya. Ternyata semua itu punya peranan. Nah, ke-9. Kalau tadi ya, kalau ada yang ingin badannya menjadi laki-laki, bila menyebut namaku, bila merenungkannya, akan memperoleh fisik laki-laki. Jadi bisa kelahiran kembali jadi laki-laki. Ikrar Agung ke-9. Kenapa ada gender? Karena zaman dulu wanita sama pria beda perlakuannya, benar nggak?
Kalau sekarang udah sama, wanita kerja, cowok kerja. Tapi gini, saking emansipasinya, uang suami adalah uang istri. Kalau istri kerja, uang istri bukan uang suami. Tapi suami tetap harus kasih ke istri gitu. Jadi istri dapat double tuh. Itu. Ikrar agung ke-9. Aku berikrar bila aku mencapai penerangan di masa yang akan datang, mengusahakan agar semua makhluk terbebas dari jaring mara penggoda atau iblis. Mereka akan dibebaskan dari belenggu segala jalan menyimpang. Jika ada yang telah terseret dalam berbagai pandangan keliru yang tebal yang bagaikan hutan, aku akan menarik dan menempatkan mereka pada pandangan yang benar. Tekadnya ini luar biasa supaya menjadi bodhisattva. Ikrar agung ke-10. Bila sudah mencapai kebodian sesuai dengan yang ditulis dalam undang-undang negara, ada makhluk hidup yang dirantai, diborgol, dicambuk, dibelenggu, dijebloskan dalam penjara atau dijatuhkan hukuman mati. Pada siapa yang mengalami kesulitan, bencana dan malapetaka yang tidak ada habis-habisnya, memalukan, menyedihkan, menyusahkan badan dan pikiran mereka menerima kegetiran ini, bila melihat namaku, mendengar namaku, merenungkan, maka mereka akan diberkati oleh kekuatan spiritual yang mengagumkan dari pahala kebajikanku. Mereka akan dibebaskan dari segala kesedihan dan penderitaan. Gimana bebasinnya? Berarti ya Osofo ngebebasin penjara gitu ya, makhluk-makhluk yang di penjara ya, yang karena hukuman negara, bisa dibebaskan. Gimana bebasinnya? Gimana bebasinnya? Cuma menyebut namaku, merenungkannya dan apa segala macam. Gimana bebasinnya? Di penjara ada masa hukuman, potongan hukuman karena kelakuan baik. Jadi kalau kita menyebut nama Buddha lalu bertobat dan kemudian selalu menyebabkan diri menjadi orang yang menolong orang lain, yang selalu ingin bahagiain orang lain, walaupun di penjara, walaupun tempatnya tidak menyenangkan, maka kita akan berubah menjadi orang baik. Maka ada pemotongan hukuman, betul? Nah itu dia. Dan kalau dia mencapai kesucian, maka dia akan terbebas. Hukuman negara berlaku di negara ini, tapi kalau dia mencapai kesucian, dia tidak akan jatuh ke alam menderita. Ke-11, aku berikrar bahwa aku mencapai penerangan masa yang akan datang. Ada makhluk hidup yang tersiksa oleh lapar dan haus, yang menciptakan karma buruk dalam keputusasaan dalam mencari penghidupan. Jika mereka mendengar namaku, merenung dan mempertahankannya dalam pikiran, aku akan memberi makan dan minuman enak untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dulu. Setelah itu aku akan memberikan ajaran santapan dharma. Mereka akan menjadi tentram dan gembira, pada akhirnya dimantapkan di dalamnya. Ada orang tersiksa, kelaparan dan segala macam. Jadi siapa yang nolong? Apakah baik saja guru tiba-tiba muncul nolong kasih makanan? Ya enggak. Karena diri kita semua memiliki benih-benih kebudahan. Ada yang sudah sembahyang, baik saja guru, mungkin hari ini tergerak hatinya mengadakan baksos, dan kemudian ada yang pas sedang membutuhkan mendapatkan baksos. Betul? Itu dia. Itu maksudnya. Ke-12, terakhir. Jika ada makhluk hidup yang miskin, tidak memiliki baju, terganggu dan tersiksa siang dan malam oleh lalat, nyamuk, panas dan dingin, bila mereka mendengar namaku dan merenung, dan mereka akan memperoleh segala macam baju yang bagus, indah dan sesuai dengan pikiran mereka, akan memperoleh segala macam perhiasan mahal, karangan bunga, serbuk wangi, musik. Jika aku akan membuat mereka melimpah dari apa yang diinginkan. Ini ekstrim nih yang ke-12. Kalau punya baju, miskin, susah, maka aku akan memberikan mereka kebutuhan yang melimpah. Gimana caranya? Gimana caranya? Emangnya baik saja guru Toserba, supermarket bisa kasih. Gimana caranya memberi? Gimana caranya memberi? Gimana caranya memberi? Ya, kembali lagi pada tadi, ketika kita membacakan pikiran yang tanpa batas, kemurnian pikiran kita akan diterima oleh makhluk-makhluk yang membaca sutra ini.
Ini kan yang baca sutra ini kan macam-macam orang, betul? Benar nggak? Orang baik, orang nggak baik, orang kaya, orang susah, orang bahagia, orang kan baca sutra ini sama kan? Jadi ketika baca mereka ingin menyebut namanya, mempraktekkan sutranya, maka kita begitu tahu ada orang yang nggak punya baju, yang baju compang-camping, yang apa segala macam, kita mau mempraktekkan sutranya nggak? Iya, maka kita lah yang jadi baik saja guru, tolonglah orang itu, paham? Nah begitu. Ini masih banyak sutranya. Ini nanti kita baca 1 hari 7 kali buku. Bahasa Indonesia ini ada 114 halaman. Kalau bahasa Mandarin ada berapa halaman itu ya? Ini halaman kecil sih, tulisannya gede-gede. Ya lumayan, sehari itu baca 7. Nah artinya dengan kondisi-kondisi yang baik dan semua pada pasang pelita. Kenapa pasang pelita? Zaman sekarang udah ada lampu terus ada juga yang ngusulin pakai LED aja sama kan? Kayak baterai aja Iya, kenapa masih pakai pelita kan panas? Zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada lampu, gelap. Ketika kita tiam yo itu ada yo minyak, ada tiam teng, ada teng api pelita. Satu berdana minyak. Minyak ini kan kalau mahal bermasalah nggak, mak? Bermasalah ya. Kemarin minyak sempat mahal ya. Kenapa? Karena semuanya menggunakan minyak. Jadi minyak ini penting nggak? Sumber hidup ya. Nah, jadi minyak adalah utama. Ini kita berdana minyak. Zaman dulu pelita ya pakai minyak. Sehingga kalau ada minyak maka bisa ada sumbunya. Begitu ada sumbunya ada apinya, maka pelita itu bisa terang. Jadi orang yang berdana minyak dia akan memperoleh penerangan. Itu logikanya. Yang dipikir mahal amat sih. 7 hari lu 7 hari itu nyala terus. Tiap hari kita nyalain tambahin minyak. Minyak mahal apa enggak? Mahal. Nah jadi 7 hari menyala terang. Ada 49 pelita. Karena memang ada di kitab suci disebut selama 49 hari malam membaca 49 sutra dan menyalakan 49 pelita. Kalau nggak mampu gimana Nggak apa-apa, ada 7 pelita. Kalau memang nggak bisa gimana? Ada 1 pelita, bebas. Ya, tidak ada paksaan. Kalau memang nggak bisa banget gimana sukarela. Ada masalah ya. Nah jadi yang penting adalah kita menyalakan pelita untuk apa? Menerangi. Tapi tujuannya bukan pelita yang semayangin, bukan, pelita hati kita. Dengan menyalakan pelita otomatis kita jadi terang. Pelita hati kita juga jadi terang, hidup kita juga jadi terang. Tadinya suntuk, butek, mulai ada arah. Tadinya nggak jelas, mulai menjadi jelas. Tadinya totok-totok kesandung, mulai ada panutan. Kenapa? Saat kita membacakan sutra dengan sungguh-sungguh, para Buddha hadir nggak? Hadir. Bodhisattva kalau Buddha nggak hadir, ada wakilnya nggak? Ada. Bodhisattva hadir nggak? Hadir. Bodhisattva nggak hadir, ada dewa yang datang nggak? Pasti ada. Tuh. Dan mereka melihat kesungguhan orang umat. Maka kalau bisa pas 1 minggu itu usahakan datang. Yang kerja gimana Ya nggak apa-apa. Sampai sore ya. Maaf, sampai sore. Cuti lah beberapa hari gitu kan. Minimal Anda sempat 1 hari baca 7 buku. Berarti kan mungkin hari Sabtu bisa, Minggu bisa ya kan. Akhirnya Jumat 2 hari udah baca 14 buku, bener nggak? Nah kalau hari kerja yang lain sih nggak ada masalah. Kalau yang nganggur di rumah ya datang. Karena 1 sutra akan dijaga banyak banget bodhisattva. Dan kita di bawah itu ada 12 jenderal daripada Baik Saja Guru Buddha yang menjaga 12 sio. Nanti di sini juga 3 masing-masing sionya. Kita muter tuh sembahyang. Untuk apa? Dewa yaksa yang menjaga sio Anda.
Ya semoga bisa memberkati, memblessing, dan mengubah jalan hidup kita. Banyak orang jalan hidupnya tadi kesumbat bukan karena apa-apa, tapi karena karma buruknya terlalu berat. Gimana caranya supaya bisa mulus? Angkat. Cuma satu-satunya cara, angkat karma buruk, lempar semua, jadilah pemulung sampah. Tapi untuk ini harus jadi pembuang sampah. Jadi Anda harus buang semua sampah, jadilah pemulung kristal kehidupan. Yang baik-baik, mutiara dikumpulin, koleksi yang menyenangkan, kenangan yang bagus. Supaya apa? Kita enteng, ringan. Selama ini ditumpukin sampah semua. Oke? Ya, karena jam 8 juga. Ibu bukannya ada itu jam 8? Ada kelas. Saya juga ada kelas jam 8 ya. Jadi kita cukupkan sekian dan terima kasih. Semoga semuanya bisa berbahagia. Semoga semuanya bisa datang hadir minggu depan, berpartisipasi ya. Baca dengan tulus, niat, pasti ada perubahan. Terutama ini di bidang apa tadi yang disebutin? Kesulitan, kekurangan, kemiskinan, masalah, ya kan? Iya, ini akan semoga bisa diatasi. Terima kasih. Amin. Tadi tahu